bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, hari ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu boleh hadir pada hari ini, karena hari ini saya akan memberikan pengimbasan mengenai 7 jurus BK hebat. Nah, yang pertama itu ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Ya, sebelum saya menjelaskan secara detail tentang ketujuh jurus itu, nanti saya akan jelaskan sedikit atau perkenalan 7 jurus, tapi saya akan menjelaskan secara detail 2 jurus BK hebat yang akan saya pilih. Yang dari ketujuhnya saya akan menjelaskan secara detail 2 jurus BK hebat. Yang pertama jurus yang kedua, kenali potensi, dan yang kedua, jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Sebelum itu kita dengarkan, ini ada lagu jurus BK hebat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikannya sambil membuat gerakan. Baiklah, sekali lagi di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan 7 jurus BK hebat. Jadi yang pertama itu saya, dan di sini juga sebelum saya menjelaskan secara rinci, saya akan mengambil 2 jurus BK. Yang pertama itu jurus yang kedua kelola emosi, dan yang kedua itu jurus yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Kenapa saya mengambil 2 jurus BK hebat ini dari di antara 7 jurus yang lainnya? Itu karena kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan resiliensi. Kadang menghadapi murid-murid ataupun peserta didik, terkadang kita merasa jatuh ataupun terkadang kita merasa lelah, tapi gimana caranya kita supaya bangkit kembali terlepas dari kehidupan kita pribadi. Dan yang kedua saya mengambil jurus yang kedua kelola emosi. Saya juga mengambil ini dengan alasan kita sebagai guru gimana cara kita untuk mengenali emosi kita setiap hari, dan bahkan gimana cara kita untuk mengontrol emosi kita terhadap peserta didik. Bukan hanya terhadap peserta didik, mungkin kepada rekan sejawat. Dan di sini juga yang pertama saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kenali potensi. Jadi kenali potensi maksudnya di sini bagaimana kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Sebelumnya saya tanya Bapak Ibu, apa itu potensi? Siapa yang tahu? Izin Bu Devi, Ya. potensi, seingat saya sih kalau potensi itu berarti kemampuan. Kalau potensi diri berarti kemampuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Bisa juga potensinya misalnya poli, berarti kan mempunyai poli kan. Potensinya kan beda-beda antara siswa, itu aja. Ya. Jadi itu kenali potensi. Potensi itu artinya kemampuan. Ya, kemampuan yang ada dalam diri kita. Misalnya kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sama halnya dengan peserta didik. Mereka juga memiliki kemampuan, mungkin ada yang kemampuan dalam akademik, Ya. ada dalam bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengenali, tidak hanya mengenali, tapi kita juga sering mengatakan kepada anak-anak untuk tidak hanya mengenali potensi mereka, tapi juga mengembangkannya. Lalu yang kedua itu kelola emosi. Minggu kemarin juga saya memberikan pembahasan tentang kelola emosi, yaitu bagaimana kita menyadari emosi kita, bagaimana cara kita mengontrol, baik kita kepada keluarga kita, baik kita kepada rekan sejawat, terlebih kepada peserta didik. Dan yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar kata resiliensi sebelumnya? Belum. Baru ini. Ya, Saya juga baru kemarin di Pontianak mendengar kata resiliensi. Jadi resiliensi ini nanti akan kita bahas lebih jauhnya lagi, karena saya akan membawa jurus ini. Dan yang keempat, jaga konsistensi. Jurus yang keempat, jaga konsistensi. Konsistensi itu apa? Ada yang tahu? Ibu? Konsisten. Biasanya kita kan sering mendengar kata konsisten. Tambahan iya, konsistensi. Iya. Ya, kan ada guru bahasa Indonesia ya. Enggak, biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia ada beda satu huruf pun beda makna. Kalau konsisten kan artinya misalnya kita ini ya berarti Tetap pendirian ya, gitu ya. Konsistensi. teguh pendirian. Kalau ada perubahan i, konsistensi itu yang saya tahu. Benar juga. Ada Bapak Ibu yang tahu apa itu konsistensi? Kayaknya sih beda maknanya gitu. Kalau konsisten itu kalau Ya, dalam pendirian misalnya A gitu kan. Jadi konsistensi itu penuh dengan kesadaran.
Ya, jadi di sini ada dia penuh dengan kesadaran dan versus dengan keterpaksaan. Jadi bagaimana kita memberikan kepada peserta didik pembiasaan berbasis kesadaran. Maksudnya di sini bisa mengenai disiplin. Ada disiplin biasa dan ada disiplin positif. Kalau di sini disiplin biasa itu anak-anak melakukan aturan itu karena memang sudah terbiasa dari aturan-aturan sekolah. Tapi kalau disiplin positif itu karena kesadaran internal dari mereka, artinya kesadaran yang ada dalam diri mereka. Kalau misalnya disiplin biasa itu mereka melakukannya karena paksaan, mungkin karena takut akan hukuman, ataupun karena memang sudah menjadi aturan sekolah. Tapi disiplin positif itu datang dari diri mereka sendiri. Tidak dihukum pun mereka melakukannya secara kesadaran, secara sadar. Ya. Lalu disiplin biasa itu bisa juga membentuk kepatuhan, sedangkan disiplin positif menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab. Seandainya saya tidak datang tepat waktu, berarti itu berarti saya tidak bertanggung jawab atas kewajiban saya. Dan kalau disiplin biasa itu jangka pendek, sedangkan disiplin positif jangka panjang. Jadi di sini jaga konsistensi itu artinya penuh kesadaran. Jurus yang kelima, jalin koneksi. Nah, ini koneksi sudah sering kita dengar, Bapak Ibu. Koneksi itu artinya hubungan, ya. Bagaimana hubungan kita tidak hanya kepada peserta didik, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita, baik kepada keluarga, lingkungan sosial, keagamaan, dan rekan sejawat. Ini harus kita jalin. Dan jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Kolaborasi apa? Kerjasama. Nah, mungkin kita sering bekerja sama, contohnya ketika kita membawa anak didik kita ikut lomba, kita akan bekerja sama dengan pihak sekolah yang lain atau mereka mengikuti kegiatan O2SM. Atau seperti sekarang, misalnya ada seminar, kita sering kerjasama dengan pihak kesehatan, jalin bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Menata situasi maksudnya di sini bagaimana kita menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak murid. Aman dan nyaman maksudnya dari lingkungannya bisa, dari kita sebagai guru, bagaimana kedekatan kita dengan anak murid, bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana tadi seperti lagu 7 Jurus Hebat, supaya anak nyaman dan aman ke sekolah, maka kita ciptakan situasinya. Ya Bapak Ibu. Baiklah, kita sebelum saya menjelaskan 2 jurus yang saya pilih tadi, saya mengundang Bapak Ibu kita ice breaking lagi. Ice breaking, ikutin clue-nya, dengarkan apa yang saya sampaikan, bukan apa yang saya lakukan. Dengarkan apa yang saya sampaikan, bukan apa yang saya lakukan. Pegang kepala. Pegang hidung. Dengarkan apa yang saya sampaikan, bukan yang saya lakukan. Ya. Tapi semuanya lihat saya. Ya. Pegang pipi. Pegang kepala. Pegang kaki. Pegang bahu. Pegang rambut. Pegang hidung. Pegang pipi. Pegang hidung. Pegang tangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah kita akan melihat
Itu jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu belum pernah mendengar kata resiliensi kah? Sudah pernah kah mendengar kata resiliensi? Baru. Baru ya. Nah, kemarin saya akan memberikan video. Bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jeron, come on up, please. I'm going to give Jeron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jeron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Sudah dapat maknanya? Transit dulu Pak Edi. Gimana Pak Edi? Atau kita ulas sekali lagi? Morning, everyone. Tempatan ada dua bahasa Inggris ya. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jeron, come on up, please. I'm going to give Jeron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jeron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Oke. Di sini saya tidak minta Bapak Ibu apa makna dari video ini. Dalam video ini menceritakan tentang apa itu dulu. Itu anak PAUD kayaknya ya. Orang anak kecil bermain. Anak saya itu Di bermain. mainan itu apa? Dikasih mainan. Ayo, siapa satu orang Bapak Ibu yang bisa kasih? Kalau menurut saya
ceritanya ya. Nah, ceritanya. Ceritanya di dalam kelas guru mau menjelaskan tentang resiliensi ya. Namun dia menggunakan media itu orang-orang boneka kecil itu. Jadi inti dari resiliensi itu adalah seperti orang ini yang boneka ini, walaupun dipukul, walaupun dikasih apa, satu dia bisa bangkit lagi. Jadi hakikatnya kita manusia kalau jatuh apapun berarti harus bisa bangkit lagi, jangan jatuh tambah jatuh lagi hilang. Terus itu jadi kayak seperti itu. Iya. Itu dari Pak Baro. Bapak Ibu yang lain, bagaimana tanggapannya terhadap video ini? Tanggapan Bapak Ibu terhadap video ini? Ayo Pak Nindi. Kalau menurut saya dulu, kalau dari gambar apa video tadi itu, anak-anak tuh ketika diberi mainan boneka tadi ya, terus gurunya ingin mereka lakukan apa, terserah mereka terhadap mainan tersebut. Jadi kayak anak tadi kan mukulnya, jadi dia habis dipukul tuh awalnya kan berdiri, apakah dia akan kembali ke bentuk semulanya atau tidak. Ternyata setelah dipukul tuh dia berputar-putar kayak bisa kembali seperti itu di videonya. Jadi kayak resiliensi itu kayak apa ya, kayak daya apa ya, ya kayak sesuatu kemampuan seperti itu lah Bu, kayak bisa kembali lagi seperti itu. Iya. Jadi jawaban dari Pak Baro dan Pak Hengki sudah tepat dari This is the moment that Heather Dornan brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place. It's when the other runner's foot tripped her, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Jordan is flying down the back stretch. She is going to send flying away. She may catch the leader. This is the moment that Heather Dornan brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her, She went down. completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Jordan is flying down the back stretch. She is going to send flying away. She may catch the leader. This is the moment that Heather Dornan brutally slammed into the ground on the last lap. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Tadi sudah Bapak-bapak, saya ingin mendengarkan suara Ibu-ibu. Pendapatnya saja dari video ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Ibu dua. Dari videonya dulu. Jadi menurut saya dari video tadi itu mereka lari, lalu yang baju merah itu jatuh terinjak temannya, tapi dia tidak menyerah, dia tetap berusaha lari dan akhirnya dia menang. Oke. Bu Susi gimana? Itu memang ya Bu,
Kalau dari video memang tadi yang satu sudah jatuh, tapi malah dia tidak itu Bu, tidak menyerah, tapi dia bangkit lagi ya, bangkit sehingga bisa menang. Jadi intinya resiliensi di sini Bu, kemampuan untuk bangkit tidak menyerah gitu Bu, menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Bu Sri dan Bu Susi. Jadi kita sudah menonton 2 video tadi, video anak kecil dan video pelari. Inti dari video kedua tadi itu kita sudah bisa menangkap pengertian dari resiliensi. Tadi secara tidak langsung Bapak Ibu juga sudah menjelaskan resiliensi itu. Jadi resiliensi itu dari kedua video itu saya juga melihat dan mendengar itu kuncinya itu jatuh dan bangkit, ya, atau bangun. Jadi bagaimana cara kita di situ, kemampuan kita untuk bangkit kembali dari setiap kesulitan, stres, trauma yang kita alami dalam hidup kita, ya, karena tidak mungkin kita tidak mengalami masalah, itu tidak mungkin sekali, ya, baik dalam keluarga kita, terlebih kepada bagaimana masalah kita yang kita alami terhadap peserta didik. Itu ada. Jadi kemampuan, bisa juga kemampuan kita beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat menghadapi tantangan. Kata tidak menyerah, tetapi beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ada dia, pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran, yaitu grow mindset. Grow mindset ini seperti kata Pak Pengawas kemarin, ada grow mindset dan fix mindset. Grow itu bertumbuh, sedangkan fix tetap. Jadi pola pikir yang bertumbuh dan pola pikir yang tetap. Ya. Ini saya memberikan ini bisa kita untuk kita pribadi, terlebih kita memberikannya kepada anak murid. Kita lihat kata-kata yang bisa kita gunakan atau paradigma kita yang bisa kita lakukan untuk murid kita ketika mereka dalam kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah, ataupun kritik. Jadi ini contoh dari kata-kata yang bisa kita gunakan kepada mereka. Kalau misalkan murid kita mengalami fixed mindset, mereka biasanya mengatakan saya bisa sukses jika punya bakat. Ya. Jadi orang-orang yang hanya punya bakat, dialah yang sukses. Itu untuk pola pikir yang tetap. Sedangkan kalau pola pikir yang bertumbuh, mereka akan berkata saya bisa sukses dengan berusaha. Ada tidak adanya bakat, kita pasti bisa sukses. Lalu pada saat kegagalan, mungkin kita ataupun murid akan mengatakan saya menyerah. Tetapi kita sebagai guru mengatakan kepada mereka, silakan kamu coba lagi. Ya. Dan dalam keadaan kesulitan, kita sering sekali mengatakan ataupun anak-anak mengatakan saya tidak bisa. Apalagi ketika mereka disuruh, saya tidak bisa Bu, saya tidak bisa Pak. Nah, jadi kita harus mengubah mindset mereka dengan mengatakan kamu bukan tidak bisa, tapi kamu belum bisa. Lalu dalam masalah, menghadapi masalah, kalau fixed mindset, dia akan mengatakan mengapa masalah ini terjadi pada saya. Ya, sering sekali saya juga demikian. Kenapa harus saya? Sedangkan kalau untuk grow mindset itu yang harus kita ubah, solusi apa ataupun pemecahan masalah apa yang bisa kita lakukan. Dan kritik. Ini kritik ataupun saran ketika seseorang diberikan kritik untuk yang berpikiran fixed mindset, dia akan sakit hati. Sedangkan grow mindset, dia akan berterima kasih dan memperbaiki. Contoh ketika saya ditegur, mungkin untuk yang fixed mindset, kalau saya fixed mindset saya akan dendam ataupun sakit hati. Tapi kalau kita grow mindset, terima kasih Bu Susi misalnya, saya akan memperbaikinya di lain waktu.
Nah, kita lihat slide berikutnya itu ada merangkai kata yang menguatkan. Dia memberikan umpan balik. Gimana cara kita untuk melakukannya kepada anak murid? Fokus pada perilaku bukan personal. Jadi perilakunya bukan terhadap individunya. Ya, kita sering sekali mungkin kita sebagai guru sering mengatakan kamu memang selalu ceroboh, tapi kata-kata itu bisa kita ubah dengan saat presentasi tadi kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri, atau kamu perlu lebih berusaha lagi. Itu kita ubah dengan kata untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini, coba kerjakan soal-soal latihan tambahan di buku paket halaman sekian. Itu kata-kata ataupun umpan balik yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Kita lihat umpan balik itu digambarkan dengan model burger. Burger itu biasanya diisi dengan beberapa lapisan. Lapisan pertama diawali dengan apresiasi. Ya, apresiasi itu memberikan penghargaan. Lalu di tengahnya kita koreksi. Nah, itu koreksi tadi apabila anak-anak ada kesalahan. Tidak kita katakan kamu selalu ceroboh, tapi kita katakan presentasi kamu tadi kurang percaya diri. Lalu diakhiri dengan apresiasi lagi. Nah, kita berikan apresiasi lagi kepada mereka. Dan itu contoh-contohnya. Apresiasinya, Bapak percaya kamu pasti bisa. Itu contoh apresiasi. Lalu ada dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Ya. Di sini dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Menurut Bapak Ibu, apa arti dari kata-kata itu? Dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Pujian menghancurkan resiliensi. Kalau menurut saya, ada pujian menghancurkan resiliensi. Maksudnya seperti apa? Itu memberikan dukungan dan memberikan pujian gitu ya. Ya, kenapa Pak Bang? Berarti harus kita dukung terus. Ya, misalnya Dayani kita mendorong, suara dukung, jangan pujian. Puji takutnya nanti mereka apa? Kenapa kata-kata pujian menghancurkan resiliensi? Artinya pujian bisa menghancurkan semangat anak-anak untuk menyerah, kan? Menghancurkan resiliensi. Selama ini kan kita sering sekali, takut mereka besar kepala atau menjadi sombong. Nah, seperti itu. Iya. Dan kita sering masih menggunakan anak kamu pintar ya, kamu berbakat. Akhirnya anak itu tanpa disadari mereka tumbuh dalam dirinya, oh ternyata saya jago, saya lebih pintar dari teman yang lain. Jadi mereka menganggap bahwa yang lain itu ataupun teman-teman mereka lebih di bawah dia, gitu ya. Dan harusnya kita beri dengan dukungan. Diberi dengan dukungan. Dukungan itu seperti support. Ya, jadi ada pujian misalnya kamu hebat. Nah, kita ganti dengan kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapat prestasi itu. Bisa dengan kata-kata itu. Atau misalkan kepada anak kita sendiri ataupun kepada siswa, mama bangga kepadamu. Itu pujian. Tapi dukungan, kamu pasti bangga pada dirimu. Bisa juga kalau misalkan untuk pujian kita sering mengatakan Bapak Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Tapi kalau kita memberikan dukungan, kita memberikan kepercayaan, Bapak Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Ya. Jadi lebih bagus kita untuk memberikan dukungan daripada pujian. Ya, Bapak Ibu. Lalu kita lihat di bawahnya. Nah, ini ada dukungan atau pujian.
pujian. Coba Bapak Ibu saya bertanya, ya. Dukungan atau pujian? Coba periksa beberapa contoh berikut ini. Apakah termasuk dukungan atau pujian? Untuk Pak Barok, wah anak hebat, siapa dulu dong ayahnya. Itu termasuk dukungan atau pujian, Pak? Oh, itu sebetulnya pujian. Nah, pujian, ya. Karena dia membanggakan, gitu ya. Oke, Bu Susi. Nah, gitu dong, itu baru anak soleh. Itu dukungan atau pujian, Bu? Kayaknya dukungan, Bu. Nah, itu dong, itu baru anak soleh. Itu menurut Ibu di slide selanjutnya, Bu. Nah, itu dong, itu baru anak soleh. Pujian juga. Iya, pujian ya, Iya. pujian. Tuh Pak Hengki, nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Di dukungan itu. Iya, dukungan. Ya. Bu Sri, kamu anak paling rajin di kelas ini. Tak ada orang yang seperti kamu. Pujian. Pujian ya. Lukisanmu indah sekali. Itu termasuk Pujian. ya. Kamu layak mendapat penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras berjuang untuk ini. Dukungan. Dukungan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai sekarang harus lebih banyak mendukung anak daripada memuji. Boleh memuji mereka, tapi tidak terlalu sering. Iya. Lalu di situ ada, kita lihat slide berikutnya yang keempat, menciptakan lingkungan yang menguatkan. Ya. Ini kita bisa pola asuh kita sebagai orang tua, baik sebagai orang tua maupun sebagai seorang pendidik. Ada yang A, pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas. Di situ ada 4 kotak, tegas tidak lembut, dan kotak tegas lembut, tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Ini ada gambar. Ini ada gambar, coba Bapak Ibu lihat. Gambar apa itu Bapak Ibu? Nampak? Burung. Ya. Elang apa burung? Nah, gambar burung, bagaimana gambarnya? Itu ada berapa burung? Besar satu ini. Satu. Anggap aja ini induk burungnya dan ini anaknya. Kan? Ini first height, pertama kali terbang. Ya kan Pak Eki? Iya. Kecil ya. Ini a baby bird story, cerita dari bayi burung, seekor bayi burung. Jadi ini kita anggap sebagai ibu burung dan ini anaknya. Bagaimana ibu ini terhadap anaknya? Ibu burung itu? Patut pergi kayaknya. Mau dipatuk jadi kayaknya pergi. Nah ini katanya Pak, mungkin karena nggak apa ya. Di sini ceritanya Itu baru belajar. seorang ibu dia menendang anaknya supaya bisa terbang. Kan di sini ada kata Ya, ya. lembut dan tega. Iya, yang tega itu Pak. Kayak mau patuk terus suruh pergi Iya. gitu. Dia sambil menendang menyuruh anaknya supaya terbang. Tega. Dari cerita ini, ya ini tegas atau tidak? Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil? Pendapat dari Bapak Ibu? Kalau menurut saya bagus Bu. Kayak kalau melihat anak cuman masukkan dalam air gitu. Kalau lihat orang kirain misalkan biar bisa berenang. Iya. Kalau tidak kayak gitu kan nggak bisa berenang. Iya. Baliknya gitu kayaknya. Nah, seperti cerita burung ini, kalau kita lihat sekilas kok tega ya, ibunya itu anaknya baru lahir langsung ditendang supaya bisa terbang, gitu ya. Nah, tapi
Tapi mungkin ketegaan kita itu sebenarnya menandakan bahwa diri kita tegas, kan? Tegas kepada siswa, apalagi kepada orang tua. Nah, ini ada tegas tidak lembut, ada 4 kolom. Tegas tidak lembut, tegas lembut, tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Ini kan Bapak Ibu kan rata-rata sudah menjadi orang tua, kan? Milih mana tuh yang bagus? Ya, mana yang bagus? Nggak ada sih yang bagus, Pak. Ini kan tergantung pribadinya masing-masing. Nah, kalau saya tanya Bu Sri, gimana Bu Sri orangnya? Itu ada 4 kolom. Saya milih yang ini, tegas dan lembut. Nah, kenapa Ibu memilih itu? Kadang-kadang saya sering memarahi anak, ngomong misalnya simpel aja, bisa suruh mandi misalnya. Terus dia nggak mau, lalu saya marah-marah. Tapi saya setelah dia mandi, saya langsung berkata lembut lagi. Kalau udah mandi kan wangi, segar, enak dilihat. Nah, itu maksudnya Bu. Iya. Itulah ibu. Ya. Kalau itu apa Barok? Pak Barok kan laki-laki ya. Pilih? Tegas, tidak lembut juga. Ah, Ulah sampai nanti bilangnya saya marah-marah terus. Ulah seperti bingung saya. Yang mana ada di katanya kan? Oh, Bapak berarti tegas tidak lembut? Iya, berarti kan tegas sama anak, tidak lembut juga gimana, marah-marah terus kan? Padahal kalau di sekolah Pak Barok dijuluki malaikat tak bersayap ya, karena terlalu lembut kan. Ya itu semua tergantung kita pribadi masing-masing. Iya. Ya. Dan kepada siswa juga terkadang kita bisa tegas, terkadang suatu saat kita bisa lembut, terkadang juga kita bisa tidak lembut, tergantung situasi. Karena kalau kita lembut terus, lalu dijajah murid. Tapi kalau kita tegas terus, mereka jadi takut, tidak menghargai kita. Awalnya anak saya mintanya HP terus, pusing HP terus. Di sini minta HP terus. Sama, apa juga, kasih marah. HP terus, kan mas? Iya, Iya, betul. sama. Ya, itu ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Oke, kita sekarang lanjut ke jurus 2 yang kemarin juga tentang iya. Apa jurus 2 Bapak Ibu? Kelola emosi. Kelola emosi. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya, apa itu kelola emosi? Emosi? Ini materi yang lalu. Iya. Yang kemarin itu. Emosi itu perasaan, kan? Atau ungkapan perasaan yang kita miliki, mengendalikan emosi, mengelola emosi, dan itu juga ada bagian-bagiannya. Ini saya jelaskan ulang, ya. Itu ada self awareness, ada self management, ada menyadari diri. Saya bahasa Indonesianya aja ya, takut salah bahasa Inggrisnya. Saya menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berelasi, dan peduli sosial. Jadi emosi itu banyak ragamnya. Apa saja emosi yang termasuk dalam emosi, Bapak Ibu? Perasaan. Kalau yang kita tahu selama ini, kalau kita mengatakan orang itu sudah emosi, berarti hanya marah. Tapi emosi itu bisa Kecewa, ya, senang, tertawa, bahagia. Itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ya. Ada empati, di situ empati. Ada mindfulness. Bagaimana kita mindfulness ini, pemahaman diri kita perlukan dalam proses mengajar. Jadi kita sadar sampai di mana pengalaman kita, sehingga kita mau menerima situasi orang, bukan menghakimi. Ya. Lalu ada juga compassion atau bela rasa. Ini kita membatasi perasaan kita terhadap orang lain. Ya, ada sensitif,
Ada simpati, empati, caring, tolerance, dan non-judgment. Karena kita sering sekali, ataupun anak-anak sering sekali menjudgment temannya. Oke, Bapak Ibu. Nah ini self awareness, kita lihat mengenali peta emosi. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan, dalam satu hari pasti kita mengalami emosi yang berbeda-beda. Mungkin tadi pagi kita senang, sesampainya di sekolah ketika melihat siswa berkelahi, lalu emosi kita marah ataupun kesal. Tapi ketika kita bertemu dengan teman-teman satu kantor, tertawa lagi. Sampai di rumah melihat piring banyak, emosi marah lagi. Pecah piringnya. Iya, pecah piringnya. Tiba-tiba suami pulang kasih duit, senang lagi. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi emosi kita dalam satu hari itu pasti berbeda-beda. Tidak ada yang bangun tidur senang sampai dia mau tidur lagi senang, atau tidak ada yang bangun tidur dia sedih sampai nanti mau tidur sedih. Jadi ada dia peta emosi atau self awareness, ada anxiety, tender, scared, angry, sad, dan happy. Ya. Emosi itu tergantung situasi ya Bu. Ya, tergantung situasi kita ataupun keadaan yang membuatkan. Ya kita pengennya kan tertawa terus atau bahagia terus kan. Jadi suami itu bawa duit terus. Terus bawa duit nanti nggak senang lagi. Iya, jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya gaji sudah masuk kan, kayak kemarin Ibu Sria, ting 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 ting, wah masuk gaji, senang. Jadi bermacam-macam emosi yang kita alami dalam satu hari. Panen. Kayak Pak Hengki pada sawit senang, kan? Istri sendiri. Ya. Atau kayak Bu Susi kemarin dikasih uang Bapak Ipan baru pulang kasih uang senang. Tapi tidak semua hanya uang, gitu ya. Kebahagiaan tidak harus dengan uang. Lihat di situ ada dia otak reptil. Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Itu artinya otak dinosaurus yang selalu marah-marah. Jadi ketika otak kita seperti otak dinosaurus, kita akan marah-marah terus. Kita tidak bisa berpikir dengan hati. Ya. Kita lihat saat kita lihat guru dan murid bertengkar pada video tadi, itu ada. Jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lainnya akan shutdown, akan turun kembali. Termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati dan neokortex yang bertugas untuk berpikir logis. Jadi otak logis kita dan otak empati kita itu tidak berfungsi ketika otak reptil kita yang aktif. Jadi kalau kita sudah marah-marah, tidak ada lagi orang merasa empati. Biasanya akan marah terus bahkan sampai main tangan biasanya, gitu ya. Dan itu akan merugikan bukan hanya kepada anak, dan kita juga akan merasa rugi. Oke. Ini ada sebenarnya main di slide berikutnya. Ada dia bermain dengan 5 jari. Ini boleh dipraktekkan ketika anak marah, ya. Jadi ajak anak membuat kotak di tangan, lalu minta mereka mengepalkan tangannya dengan ibu jari berada di dalam. Nah, lalu kita jelaskan kepalan tangan. Jadi kita buka, misalkan saat anak mulai menunjukkan tanda-tanda marah atau sedih yang intens, gunakan tangan Anda untuk mengilustrasikannya. Jadi bisa kita praktekkan dengan 5 jari tangan ini, ya. Misalkan di sini marah, sedih, atau emosi, tertawa, bahagia. Nah, kita kepalkan bagaimana anak tersebut, mana si anak yang terlebih dahulu membuka kepalan tangannya. Apakah tertawa, apakah dia lebih sering marah. Karena memang ada anak yang emosi, marahnya berlebihan. Nah, dan cara kita bagaimana mengendalikannya.
Lalu yang selanjutnya, ini tadi yang kemarin saya tanya kepada Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu untuk meredakan emosi, karena kita kan berbeda-beda cara meredakan emosi. Bu Sri kemarin gimana Bu Sri? Saya tarik nafas dulu. Tarik nafas. Oh, berarti kita sama. Iya. Saya juga tarik nafas sebelum emosinya meledak. Iya. Pak Baro? Kalau saya misalnya emosinya berdiri, kita duduk dulu, minum air, Minum kopi, mungkin kalau masih emosi juga kita mandi. Ya. Biasanya kalau laki-laki, Kalau emosi yang saya ketahui itu kalau dalam yang saya ngaji itu, emosi itu kan bisa kayak bahan-bahannya setan itu. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan ya nanti pasti itulah ya, itu menyesal. makanya banyak kita lihat di YouTube akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali kasus pembunuhan, bahkan istri ada yang membunuh suaminya. Iya. Baru-baru ini ada kejadian Iya. saya lihat sesama polisi, Iya. istrinya polisi, dia berani membunuh suaminya yang polisi juga. Ada di online. Nah, iya. Itu karena emosi, benar kata Pak Baro. Itu emosi itu awal dari setan. Apa? Iya, bahan bakarnya ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dua jurus yang sudah saya jelaskan secara detail, mungkin banyak kurangnya, sangat banyak sekali. Saya minta dimaklumi dan saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu bagaimana dampak yang kita bisa berikan kepada siswa-siswi kita sebagai guru terhadap dua jurus tadi. Jurus 2 kelola emosi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya? Pak Niki, boleh berdiri Pak? Yang pertama dulu tadi ya Bu. Iya. Yang pertama tadi Tumbuhkan resiliensi. setelah kita mendengarkan materi dari Bu Dewi tadi, ternyata banyak hal baru yang kita ketahui, terutama kita sebagai guru, terutama saya ya Bu, saya kan baru beberapa bulan itu, jadi banyak hal baru yang saya ketahui, terutama tentang yang kita tuh harus banyak memberi dukungan kepada siswa dibandingkan ujian. Jadi kalau dukungan itu kayak mereka tuh terus belajar dan belajar. Kalau seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi, kalau terlalu banyak ujian itu satu anaknya jadi sombong gitu. Jadi dia tuh misalnya kita beri ujian, dia tuh pintar sekali pelajaran ini. Jadi dia tuh kayak meremehkan teman-teman yang lain lah. Kayak kalau teman-teman yang lain mau bertanya gitu caranya jadi dia tuh kayak santai kayak mau kasih tahu gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak memberi ujian. Jadi ujian itu boleh tapi jangan terlalu sering lah. Lebih banyaknya kita memberikan dukungan terhadap siswa kita gitu. Kalau berkaitan dengan yang kelola emosi tadi, jadi itu kita sebagai guru harus bisa mengontrol emosi kita lah terhadap murid kita. Jadi jangan, kalau murid salah tuh jangan selalu harus marah gitu. Jadi kita ketahui dulu penyebab muridnya seperti apa gitu. Misal kalau dia nakal tuh seperti apa. Jadi kita harus tahu muridnya dulu, baru kita tuh harus intens berkomunikasi dengan murid tersebut seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hengki. Itu tadi pendapat Pak Hengki, dampak guru baik sebagai guru maupun dalam pribadi Pak Hengki sendiri. Oke, saya minta bagaimana dampak atau hasilnya bagi murid. Hasilnya bagi murid, ini bagi muridnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada dia dampak bagi kita sebagai guru pribadi maupun kita guru sendiri. Lalu dampak atau hasilnya bagi murid dan
dampak bagi satuan pendidikan. Dampak bagi murid Bu, kalau menurut saya gitu. Ya. Berdiri. Kalau menurut saya dampak bagi murid tentang materi dari resiliensi ya. Iya. Itu susah kita dapatkan resiliensi masih baru ya. Jadi murid yang misalnya belajarnya lemah, murid yang malas sekolah dan sekolah, itu dari guru kita memberikan dukungan kepada siswa tersebut. Jadi siswa itu jadi yang dulunya mau berhenti sekolah jadi lebih semangat lagi sekolah, belajar lagi kan. Terus yang siswanya malas-malas jadi semangat. Itu kan sebetulnya nanti dari kita sebagai guru untuk memberikan dukungan apa yang telah disampaikan tadi, Pak. Gitu ya. Kalau emosi dari siswanya, Pak, kita sebagai guru harus lebih banyak berpihak pada murid. Mungkin tadi begitu emosi pun kita masuk kelas, kita berpihak kepada murid, jangan langsung marah-marah ke siswa. Kita analisis dulu siswa itu seperti apa. Kadang dari kelas 8 itu ada di Pino bikin marah. Pun terima marah sama Pino, tapi kita analisis dulu apa itu. Jadi nanti kita jadi tahu itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Lano. Oke, dampak bagi satuan pendidikan bagi sekolah kita, terutama bagi sekolah kita. Dampaknya bagaimana menurut Bapak Ibu? Enggak apa. Salah Ibu berdua. Dan tadi jurus 2 dan jurus 3 dukungan resiliensi dan emosi. Bagi satuan pendidikan dan khusus bagi SMP Negeri 2 untuk satuan pendidikan. Kalau menurut saya ini, kalau untuk dampak sekolahnya, kalau bisa melakukan kelola emosi dan resiliensi tadi, sekolah ini jadi sekolah benar-benar sekolah yang nyaman, aman dalam arti bisa menjadi sekolah yang ramah anak, tidak terjadi keributan, belajar nyaman, tidak terjadi apa, misalnya ada yang jatuh dalam arti dia jatuh itu bisa bangkit lagi. Kita dukung ya Pak ya. Menjadi sekolah yang baik. Sama nama sekolah tetap terjaga, nama sekolah itu tetap terjaga baik. Jadi mungkin program pemerintah sekolah apa itu umroh bisa terlaksana kalau ada dua itu diterapkan dengan baik. Kadang-kadang untuk melakukan resiliensi setiap orang kan tahu lah. Beda-beda ya Pak ya. Ini bukan hanya kita sebagai murid, kita kepada murid, tapi bisa juga murid kepada murid itu sendiri, kan? Kayak emosi, ya. Jadi bisa jadi sekolah yang dikatakan Pak Walo sekolah yang ramah anak ya Pak ya. Iya. Jadi anak kepada anak atau murid kepada murid juga bisa. Mereka kan belum bisa mengendalikan emosi. Jadi ketika mereka marah ataupun yang satu mengganggu temannya, pasti yang satu yang ketika diganggu itu akan marah lalu membalas. Tapi ketika anak sudah bisa mengontrol emosinya, maka tidak ada lagi terjadi pertikaian ataupun pertengkaran. Begitu juga dengan resiliensi itu. Ketika misalnya kayak voli putri kemarin kalah, temannya memberikan dukungan, semangat
semangat, lain kali kita menang, lain kali menang. Itu kan, Bisa. nah, bukan malah ada anak yang satu doa itulah kamu sok benar. Nah, itu kan tidak menumbuhkan resiliensi mereka. Ya, oke Bapak Ibu, dampaknya. Nah, dan yang terakhir saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Di sini kita tanya jawab, rileks saja. Ini refleksi terhadap saya. Bagaimana saya minta satu persatu Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya mengenai pengimbasan yang saya berikan, jurus 2 kelola emosi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Silakan siapa yang mau menjawab? Nah, bisa dari Bisa dari ibu-ibu yang suaranya merdu. Boleh dari Bu Sri dulu. Dulu ya. Oh ya, boleh. Santai aja silakan sambil makan kuenya Bu. Iya. Baik, menurut saya setelah mengikuti penjelasan dari Ibu yang dari pertama dan kedua, yang pertama kemarin tentang kelola emosi. Jadi dengan saya mengikuti materi yang Ibu beri kemarin itu membuat saya mulai mulai lebih paham bagaimana mengatasi atau mengelola emosi baik di sekolah maupun di rumah, terutama di sekolah dulu lah ya. Karena menghadapi berbagai masalah, misalnya anak, situasi anak, dan kita kadang-kadang sebenarnya semua guru sebenarnya cepat sama emosi ya. Tapi karena dari materi yang Bu Dewi sampaikan membuat saya lebih paham lagi pentingnya kita mengelola emosi, jangan terburu-buru emosi. Itu tentang emosi. Kalau tentang resiliensi itu ya itu dari materi yang disampaikan tadi menurut saya sudah bagus. Dimana dari video tadi ya, dari video anak-anak dengan guru tadi itu mengajarkan anak kalau misalnya ada masalah jangan cepat putus asa dan harus bangkit ya, seperti itu menurut saya Bu. Terima kasih Bu Sri. Boleh tepuk tangannya? Oke, Bu Sri. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk hari ini merupakan pertemuan yang kedua pembahasan dari 2 jurus yang disampaikan. Jadi kalau menurut pribadi saya Bu, luar biasa, cukup bagus materi tersebut yang disampaikan oleh Ibu Dewi ya. Setelah saya mengikuti salah satu contoh kemarin yang jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Jadi seperti yang disampaikan Bu Sri tadi, pertama-tama kita sebagai pendidik tentu setelah mengikuti materi kelola emosi, jadi saya lebih senang lebih berusaha untuk bisa mengelola emosi yang mungkin kemarin sebelum mendapat materi itu mungkin mudah sekali marah, baik dari kata-kata kepada anak, bahkan kadang mulai menjubit meskipun tidak terlalu keras ya. Jadi di sini setelah mendapat materi kelola emosi, jadi saya akan berusaha bahkan mulai sekarang hampir bisa mengelola emosi baik di rumah maupun di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang materi resiliensi ya Bu. Jadi di sini juga tadi sangat menarik karena apa? Yaitu kemampuan kita, bahkan bagaimana siswa juga bisa mampu bangkit lagi setelah mungkin jatuh dari keterpurukan gitu Bu. Jadi sangat luar biasa 2 materi ini. Mudah-mudahan nanti benar-benar kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih, mungkin itu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bu Sri. Oke, siapa lagi? saya lah. Boleh, Pak Bapak boleh. Pak Ibu Jadi kalau boleh. menurut saya refleksi ya, Iya, refleksikan seperti apa yang telah dilaksanakan untuk lebih baik ke depannya, koreksi, salah satu refleksi. Kalau koreksi yang pertama tentang materi, bagi saya materinya memang sangat bagus, menyenangkan, otomatis yang tidak tahu menjadi tahu. Menurut saya juga ada
pengetahuan baru, walaupun misalnya saya sering dengar emosi-emosi, ternyata kan kita mendapat pengetahuan baru seperti itu, termasuk dari reaksi. Jadi materinya sangat bagus kalau diterapkan di sekolah, tapi juga ke depan menjadi sekolah yang baik, yang unggul untuk UPB, yang menurut saya ya ke depan misalnya di sini kan tidak ada listrik, jadi harus pakai proyektor lebih bagus lagi. Dengan kendala tidak ada listrik ya, dimana lagi yang mungkin di tata rangkuman di situ misalnya seperti ini dipaham lagi. Nanti kan banyak sekali materi di slide berapa kan tidak tahu. Rangkuman itu sih kalau menurut saya ya, daripada papan tulisnya kosong kan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, tepuk tangan untuk Bapak memperbaiki saya di depan ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Mungkin pendapat saya terhadap penyampaian Ibu dulu ya Bu. Mungkin saya akui penyampaian Ibu sangat-sangat luar biasa bagus Bu. Jadi kami ini sama yang disampaikan oleh dari Bu Sri, Bu Susi sama Pak Baru. Jadi banyak hal baru yang kami ketahui tentang apa itu mengelola emosi seperti itu. Pertama buat lingkungan sekolah. Jadi kita tuh sebagai guru enak jadi tahu lebih banyak tahunya Bu gimana cara mengelola terutama terhadap lingkungan sekolah Bu. Gimana kita cara proses belajar mengajarnya di sekolah ini. Jadi itu sih Bu pendapat saya terhadap materinya. Kalau untuk kedepannya lagi, kalau misalnya ada itu mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Baru tadi benar Bu, karena kita ini listriknya belum 24 jam, jadi kita ada proyektor tapi tidak bisa menggunakannya. Mungkin kalau ada bantu bisa sama yang disampaikan oleh Pak Baru, mungkin materinya ada ya dijelaskan lagi, mungkin bisa ditulis seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Baiklah, terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Seperti tadi resiliensi tadi, saya tidak sakit hati, tapi saya akan memperbaikinya ke depannya. Semoga ya tahun depan listrik kita akan 24 jam, jadi kita akan mengajar kepada anak-anak atau memberikan materi seperti ini juga akan lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa dari 2 jurus tadi, semoga kita bisa mengelola emosi kita, mengontrol emosi kita, terlebih kita bisa menumbuhkan resiliensi kita